Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Mari belajar ilmu fikih bersama Ibu Suci Sri Wahyuni. Tapi sebelum belajar, jangan lupa kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tema yang akan dibahas adalah tentang tata cara bersuci. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang bersuci? Sebelum kita mempelajari tata caranya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan toharoh atau bersuci. Toharoh adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadas merupakan kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Anak-anak, berbicara tentang bersuci dari najis dan hadas, tentu saja kita memerlukan beberapa alat-alat. Di antara alat-alat yang digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas, yang pertama adalah air. Air adalah alat bersuci yang paling utama dan paling banyak kita temui di daerah kita. Selain air, alat untuk bersuci yaitu tanah, batu, daun, kayu kering, dan kertas serta tisu. Daun kering, batu, kertas, kayu juga disebut dengan alat-alat untuk istinja. Lalu apakah itu istinja? Istinja adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Berbicara macam-macam air terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, air suci menyucikan atau air tahir mutahhir atau juga disebut air mutlak. Air ini suci digunakan untuk bersuci, suci juga untuk kita minum. Yang kedua, ada air suci tapi tidak menyucikan atau air tahir ghair mutahhir. Air ini suci digunakan untuk minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang ketiga ada air mustakmal, yaitu air yang suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Dan yang kelima ada air musyammas, yaitu air yang disimpan dalam bejana, seng maupun besi dan benda berkarat lainnya dan dipanaskan di bawah sinar matahari. Air ini hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Nah, untuk macam-macam air untuk bersuci atau bisa juga dikatakan dengan air mutlak, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada air hujan, air sumur, air salju, air sungai, air laut, air embun, dan juga air mata air. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai macam air, kita juga akan mengetahui tentang berbagai macam najis dan cara menyucikannya. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan, yaitu najis yang bersumber dari air seni bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Cara menyucikannya yaitu dengan membersihkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran ayam, darah, nanah, maupun bangkai. Cara menyucikannya yaitu dengan membersihkan zatnya terlebih dahulu, kemudian membasuhnya hingga hilang zat, warna, rasa, maupun baunya. Yang ketiga ada najis mughaladzah, yaitu najis berat yang bersumber dari anjing maupun babi. Cara membasuhnya yaitu dengan membersihkannya sebanyak 7 kali atau membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat tentang berbagai macam ilustrasi dari najis mughaladzah, mutawasithah maupun mukhaffafah. Kita lihat gambar, ada gambar anak kecil. Nah, kemudian ada juga gambar bayi laki-laki dan juga ada gambar babi. Babi yang mana adalah contoh dari najis mughaladzah, kemudian bayi adalah contoh dari najis mukhaffafah, dan anak laki-laki adalah contoh dari najis mutawasithah. Setelah kita mengetahui berbagai macam najis, kita akan mengetahui tentang berbagai macam hadas. Hadas terbagi dua, yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci. Agar seseorang itu menjadi suci, maka ia harus berwudu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah yang pertama, keluar sesuatu dari tubuh maupun dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa ada pemisah. Dan yang ketiga adalah hilang akal, baik disebabkan karena mabuk, pingsan, tidur, maupun sebagainya. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur, atau juga alat kelamin, anus, anak Adam dengan telapak tangan sebelah dalam, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia diwajibkan mandi. Jika tidak ada air atau berhalangan bisa dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar diantaranya adalah bersetubuh. Yang kedua adalah keluar mani atau sperma, baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga adalah meninggal atau mati, kecuali matinya mati syahid. Yang keempat adalah haid atau menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah balik atau dewasa setiap bulan. Yang kelima adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Yang keenam adalah wiladah, yaitu bagi seseorang ibu setelah melahirkan ia wajib mandi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian mengalaminya? Ya, bermimpi pipis. Biasanya salah satu mimpi yang sering jadi kenyataan adalah bermimpi pipis. Nah, bila terjadi, maka kita sudah terkena hadas kecil. Hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat wudu berbunyi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Kemudian hadas besar, disucikan dengan cara mandi wajib. Rukunnya adalah yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh. Niat dibaca ketika membasuh anggota tubuh yang pertama. Anak-anak, kalian sering masuk kamar mandi? Ya, jangan lupa adab masuk kamar mandi. Di antara adab masuk kamar mandi yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi dan keluar dengan kaki kanan. Yang kedua adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi. Bacaan doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan yang ketiga adalah jangan memakai atau membawa sesuatu dengan lafaz Allah. Yang keempat, jangan menghadap ke kiblat. Di antara ada buang air adalah doa, membaca doa keluar kamar mandi. Bunyinya adalah Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Selain itu juga anak-anak, yang perlu kalian perhatikan adalah larangan tentang buang air. Larangan tentang buang air yang pertama adalah buang air di lubang-lubang. Jangan ya, karena ditakutkan ada binatang yang tersembunyi atau bersembunyi di lubang tersebut. Yang kedua, buang air di tempat yang terbuka. Kenapa? Karena ditakutkannya aurat kita akan terlihat. Yang ketiga, buang air di pohon yang sedang berbuah. Yang keempat adalah buang air sambil bercakap-cakap. Wah, itu sering ya kita lakukan.
Dan itu sebenarnya adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Apalagi sambil bernyanyi-nyanyi dan membaca sholawat. Itu adalah hal-hal yang sangat tidak boleh. Tolong perhatikan ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang berbagai macam pembelajaran tentang toharoh, maka kita juga akan mengetahui tentang fungsi toharoh. Di antara fungsi-fungsi toharoh yang pertama adalah membiasakan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, membiasakan hidup yang selektif. Yang ketiga, sebagai sarana untuk berkomunikasi kepada Allah melalui sholat. Yang keempat, sebagai sarana untuk menuju surga. Dan yang kelima adalah menjadikan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itulah diantaranya beberapa materi tentang toharoh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.